kita panjatkan puja dan pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang berkat karunia-Nya kita bisa hadir dalam webinar kali ini. Selamat siang teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Perkenalkan, saya Ulfia selaku Master of Ceremony dari EduZen Webinar Series. Nah, kalian yang hadir ini rencana mau apply beasiswa kemana nih? Dalam negeri atau keluar negeri? Buat yang belum atau udah ada rencana apply beasiswa, yuk kita explore the world through a saving scholarship. Gentlemen, may I have your attention, please? The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wajah cantikku, Lustrous Press Powder, bedak halus yang kaya nutrisi,
membuat wajahku jadi lembut alami. Dengan warna-warna pilihan, mengandung UV protection, dan membuatku tampil cantik sepanjang hari. Lustrous Press Powder Ines 900. Nah, itu tadi sekilas gambaran mengenai EduZen Webinar Series. Nggak berlama-lama nih, sebelum aku serahin ke moderator, ada Ines Kosmetik yang mau lewat nih. Yuk kita simak sebentar ya teman-teman. Baik, terima kasih. Panitia minta PDF-nya ya, slide penayangannya. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih sebelumnya. Baiklah, pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada saat ini kita masih diberi nikmat kesehatan sehingga dapat mengisi acara untuk webinar pada siang hari ini. Baiklah, terima kasih kepada MC dan moderator yang telah memberikan waktu dan ruangnya kepada kita untuk bisa sedikit memperkenalkan tentang brand Ines Kosmetik. Dan juga salam dari kami untuk salam hormat untuk materi kita pada siang hari ini. Semoga tema yang diberikan pada siang hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan juga ucapan terima kasih kepada semua peserta webinar yang sudah hadir dan tetap stay ya untuk di acara webinar pada saat ini. Semoga apa yang diberikan oleh pemateri kita bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Baiklah, sedikit saya ingin memperkenalkan tentang brand Ines Kosmetik dan terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya adalah Delusiana, saya adalah perwakilan untuk Ines Kosmetik wilayah Jambi dan Bengkulu. Slide selanjutnya. Nah, di sini untuk brand Ines Kosmetik itu pertama berdiri itu pada tahun 1998 di kota Singosari, Malang, Jawa Timur. Nah, untuk produk Ines Kosmetik itu merupakan produk lokal 100% Indonesia punya ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir nih akan produk Ines Kosmetik karena produk Ines Kosmetik sudah mendapatkan izin dari Majelis Ulama Indonesia dan juga sudah terdaftar sudah mendapatkan izin oleh BPOM Indonesia. Jadi produknya juga sudah teruji secara klinis dan dermatologi sehingga di dalam pemakaiannya tidak akan membuat kulit tidak akan mempengaruhi untuk kulit kita. Jadi aman dipakai untuk sehari-hari. Slide selanjutnya. Nah, adapun tujuan kami di dalam melakukan webinar pada saat ini ya, jadi sedikit untuk memberikan ya wawasan atau sedikit memberikan kepercayaan diri terhadap para wanita Indonesia, karena di sini kami ingin memberikan tentang perawatan kulit, tentang kesehatan kulit, sehingga untuk memberikan energi positif terhadap perempuan Indonesia di antara orang-orang sekelilingnya, agar lebih tampil percaya diri ya.
Nah, untuk produk dari Ines Kosmetik itu sudah tersebar untuk seluruh wilayah Indonesia. Nah, produknya meliputi yaitu pertama adalah dekoratif ya, seperti yang kita lihat. Nah, di sini kita punya yaitu bedaknya, ada eyeshadow, ada blush on, dan juga ada mascara, dan juga ada lipstick dan sebagainya. Sweat. Nah, di sini juga ada untuk perawatan ya. Perawatan dari Ines Kosmetik itu tidak hanya dipakai oleh wanita saja, akan tetapi juga dipakai oleh pria ya. Jadi untuk perawatan kulit itu tidak membedakan. Jadi tujuannya adalah untuk menciptakan agar kulit kita sehat, indah, dan juga tampil cantik. Nah, di sini kita punya ada remover, ada juga kita punya pelembab, ada juga kita punya serum. Dan seperti yang tadi dilihat, itu kita juga punya exfoliating lotion ya, itu sangat bagus sekali. Nah, slide. Nah, ini seperti yang udah ditampilkan di video sebelumnya ya, yang dari awal tadi. Ini adalah produk, termasuk produk terbaru dari Ines Kosmetik, yang mana fungsinya sangat bagus sekali, yaitu adalah produknya exfoliating lotion. Nah, ini dia berbentuk penyegar ya. Nah, ini berguna sangat bagus sekali untuk memberikan kesegaran pada wajah kita. Itu bisa juga untuk mengangkat sel-sel kulit mati yang ada di wajah kita agar kulit kita tidak kusam. Juga bisa mencerahkan wajah, bisa juga untuk menghilang flek yang ada di wajah kita dan juga untuk menghilangkan bekas-bekas jerawat yang ada di wajah kita sehingga menampilkan wajah kita bersih, sehat, dan juga bisa kelihatan lebih cerah. Nah, di sini juga ada kami punya itu body care ya. Nah, body care itu kita punya body wash, ada body butter, ada body lotion, dan juga ada parfum. Nah, ini penting sekali kita pakai ya untuk sehari-hari agar kulit kita tetap lembab. Nah, selanjutnya. Nah, untuk teman-teman ingin mengetahui lebih banyak tentang brand Ines Kosmetik, itu bisa juga dilihat ya, kalau misalnya ingin berbelanja, itu bisa di akunnya, yaitu di Lazada juga ada, di Bukalapak ada, JDID juga ada, dan juga di toko e-commerce lainnya. Nah, untuk mengetahui info lebih lanjutnya, itu bisa juga teman-teman masuk ke akun media sosial kita seperti Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Dan juga untuk mengetahui lebih lengkap dan lebih keseluruhan tentang brand Ines Kosmetik, itu bisa juga di-download ya, dan masuk ke akun Ines yang bernama My Ines. Nah, di sana semuanya akan teman-teman lihat itu beberapa atau keseluruhan dari brand Ines Kosmetik. Selanjutnya. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin nih untuk berkonsultasi langsung dengan kami, dengan tim Ines, itu juga bisa menghubungi kontak saya langsung ya, dan itu free. Nah, untuk sekarang kita lagi ada promo untuk exfoliating lotion yang tadi ya, itu pembelanjaannya itu diskon 20%, dan untuk produk lainnya kita diskonnya 10% ya. Dan untuk pembelanjaan 125.000 itu akan mendapatkan free ongkir 20.000 ya, teman-teman ya. Nah, untuk mengetahui lebih lanjutnya tentang produk Ines atau teman-teman ingin berbelanja secara langsung, teman-teman bisa mengunjungi dari toko-toko kosmetik yang ada di area teman-teman sendiri. Nah, sekian dari saya, dari Ines Kosmetik. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan saya kembalikan lagi kepada MC dan moderator, dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi sekilas penjelasan untuk Ines Kosmetik. Nah, untuk mempersingkat waktu, sebelum masuk ke pemaparan materi, dan aku serahkan ke moderator, aku langsung kenalin moderator acara kita ya. Halo Kak Novita, apa sudah ada di Zoom? Halo Kak Ulfia, gimana kabarnya Kak Ulfia? Alhamdulillah baik, kabarnya Kak Novita sendiri gimana nih? Alhamdulillah baik, baik banget. Nah, teman-teman, ini dia Kak Novita. Aku bacain singkat ya tentang profilnya Kak Novita. Nama lengkapnya Novita Nurul Hayah. Dan sekarang sedang menempuh pendidikan dengan program studi ekonomi syariah UIN Sunan Ampel, Surabaya. Untuk pengalamannya sendiri, Kak Novita ini ada
ada beberapa pengalaman, diantaranya sebagai guru bahasa di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 4, Kesekretariatan Panitia Penerimaan Beasiswa Baru BMDG Putri 4, bagian media dan publikasi Bimbel Simulasi Gontor, dan bagian media dan publikasi organisasi Kampus Gradasa. Oke, itu tadi perkenalan singkat Kak Novita sekaligus selaku moderator untuk acara berikutnya, yaitu pemaparan materi yang akan dipandu oleh Kak Novita. Kak Novita, silahkan. Baiklah, terima kasih banyak Kak Ulfia selaku MC terkece kita pada siang hari ini. Dan izinkan saya Novita Nurul Haya selaku moderator yang akan memimpin jalannya acara kita pada siang yang bahagia ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada kedua pemateri kita yang sangat cantik-cantik. Tentunya telah banyak meluangkan waktu untuk men-share ilmunya, untuk men-share pengalamannya juga kepada kita. Dan tak lupa juga terima kasih kepada teman-teman semua peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara webinar ini. Baiklah teman-teman, ada sebuah peribahasa atau mahfudot dalam bahasa Arab itu utlubil ilma walau bisin, itu bunyinya. Nah, artinya sendiri itu adalah tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Nah, peribahasa ini itu mengisyaratkan kepada kita semua bahwasanya ilmu itu sangat luas, teman-teman. Ilmu itu sangat luas, mulai dari jenis ilmunya itu sendiri atau mulai dari tempatnya itu sendiri. Nah, para ilmuwan filsuf zaman dahulu mengibaratkan ilmu itu seperti samudra. Karena saking luasnya itu tadi, sehingga ilmu diibaratkan menjadi sebuah samudra yang tidak terhingga. Dan alhamdulillah sesuai tema kita pada siang hari ini, kita berkesempatan untuk belajar dari kakak-kakak cantik yang sudah ada di depan kita ini. Nah, ini fotonya ya. Tadi, apa yang akan kita pelajari tentang kiat-kiat mendapatkan beasiswa baik di dalam negeri atau dari luar negeri, sampai kiat-kiat untuk menjadi mahasiswa atau pelajar yang kompeten, aktif, dan inovatif tentunya. Baiklah, langsung aja teman-teman, karena teman-teman udah nggak sabar nih kayaknya ya. Mari kita sambut pemateri pertama kita, yaitu Kak Dita Elvia Kusuma Putri. Halo Kak Dita Elvia Kusuma. Halo, Kak Dita, gimana kabarnya Kak Dita? Halo Kak, ya alhamdulillah kabarnya sehat Kak. Terima kasih untuk sebelumnya untuk kesempatannya. Salam sehat untuk semuanya. Nah, tapi sebelumnya nih teman-teman, tak kenal maka tak sayang. Saya akan mengenalkan sedikit tentang Kak Dita ini. Nama lengkapnya Kak Dita Elvia Kusuma Putri. Lalu beliau merupakan mahasiswi Universitas Airlangga Surabaya yang sedang menempuh jurusan hukum. Nah, beliau adalah penerima beasiswa Bank Indonesia dan sekaligus koordinator Genbi wilayah Suramadu. Nah, teman-teman yang nggak tahu Genbi ini merupakan komunitas penerima beasiswa Bank Indonesia. Nah, untuk selengkapnya, mari kita simak langsung pemaparan materi dari Kak Dita Elvia Kusuma Putri. Kami persilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Terdengar Kak, jelas. Baik, terima kasih. Sebelumnya mohon izin bantuannya untuk panitia mungkin bisa menampilkan slide sebagaimana telah saya lampirkan. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dita Elvia selaku penerima beasiswa Bank Indonesia periode 2021 sekaligus sebagai Ketua Genbi Korkom Surabaya Madura. Dalam hal ini saya ucapkan terima kasih sekali kepada teman-teman Eduzen webinar series ini yang mana telah menyediakan waktunya untuk kita semua dapat berjumpa dan sharing berkaitan dengan beasiswa Bank Indonesia. Adapun pokok pembahasan yang akan saya sampaikan pada sore hari ini terbagi menjadi 3 pembahasan. Yang pertama adalah terkait pengenalan beasiswa Bank Indonesia.
Yang kedua adalah berkaitan dengan tata cara atau trik dan juga berkas-berkas yang diperlukan dalam pendaftaran beasiswa Bank Indonesia. Dan yang ketiga adalah terkait generasi baru Indonesia atau biasa disebut dengan Gen B. Next slide. Oke, untuk yang pertama, sebenarnya apa yang dimaksud dengan beasiswa Bank Indonesia? Tentunya ketika kita membahas tentang beasiswa Bank Indonesia, maka tentu kita akan dapat melihat terkait visi dan misi dari beasiswa Bank Indonesia itu sendiri. Yang mana beasiswa Bank Indonesia, teman-teman dapat lihat dalam slide, memiliki visi yakni menjadi program beasiswa yang dapat memfasilitasi pengembangan modal intelektual dan memberikan kontribusi positif dalam proses transformasi masyarakat secara berkelanjutan. Kemudian untuk misinya terdapat 3 misi, yang mana teman-teman dapat lihat dalam slide. Nah, ke dalam visi misi tersebut terlihat bahwa dalam hal ini seperti jargon Bank Indonesia tentunya untuk yakni dedikasi untuk negeri, maka dalam hal ini Bank Indonesia hadir melalui bantuannya untuk memfasilitasi teman-teman dalam hal untuk memberikan beasiswa kepada mahasiswa maupun SMK di Indonesia, seperti itu. Next slide. Nah, selanjutnya ketika kita berbicara tentang visi dan misi, tentunya kita juga dapat berbicara terkait tujuan daripada beasiswa Bank Indonesia itu sendiri. Yang mana dalam hal ini terbagi menjadi 4 tujuan. Yang pertama adalah meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi, indeks pembangunan manusia dan daya saing bangsa. Yang kedua adalah memotivasi generasi muda untuk menyelesaikan pendidikan tinggi. Dan yang ketiga adalah mengembangkan komunitas mahasiswa berwawasan kebangsentralan untuk menjadi frontliner, agent of change, dan future leader. Nah, mungkin dalam hal ini teman-teman, inilah yang menjadi perbedaan beasiswa Bank Indonesia dengan beasiswa yang lainnya. Karena dalam hal ini, ketika nantinya kita terpilih menjadi penerima beasiswa Bank Indonesia, maka kita memiliki 3 wewenang utama atau 3 poin utama untuk berkaitan dengan tugas-tugas tersebut. Yang mana kita harus berperan sebagai frontliner, kemudian agent of change dan future leader itu sendiri. Next slide. Selanjutnya, beasiswa Bank Indonesia ini sudah ada sejak tahun 2011 dan telah lebih dari 100 perguruan tinggi negeri yang menerima beasiswa Bank Indonesia pada tingkat tataran perguruan tinggi. Dalam hal ini, apabila kita berbicara pada lingkup Surabaya Madura itu, teman-teman, pada tahun 2021 ini terdapat sekitar 500 lebih penerima beasiswa Bank Indonesia dari 8 perguruan tinggi negeri di wilayah Surabaya dan Madura. Next slide. Kemudian dalam hal ini terkait data berkaitan dengan program studi mahasiswa maupun perguruan tinggi negeri yang menjadi objek atau sasaran dari pembagian beasiswa Bank Indonesia itu sendiri. Next slide. Nah, ketika kita berbicara tentang beasiswa Bank Indonesia, tentunya muncul pertanyaan nih dari teman-teman berkaitan dengan beasiswa apa aja, dan mungkin bidang keilmuan apa saja yang dapat masuk dalam kategori penerima beasiswa Bank Indonesia. Nah, mungkin dalam slide teman-teman dapat lihat bahwasannya memang untuk persentase paling tinggi daripada penerima beasiswa Bank Indonesia itu ialah 38,5% adalah pada prodi atau fakultas ekonomi, ekonomi syariah, perbankan, dan akuntansi. Nah, tetapi dalam hal ini tidak menutup kemungkinan bagi ilmu-ilmu lain atau prodi fakultas lain untuk menerima beasiswa Bank Indonesia. Nah, teman-teman dapat lihat ada beberapa jenis atau beberapa prodi yang dapat menerima beasiswa Bank Indonesia. Jadi teman-teman nggak usah khawatir bahwasanya untuk penyebaran atau terkait syarat siapa saja yang dapat menerima beasiswa Bank Indonesia itu terbagi dalam beberapa jurusan dan tidak terbatas pada jurusan ekonomi saja. Next slide. Nah, mungkin dalam hal ini yang perlu mungkin muncul di benak teman-teman ketika berbicara tentang beasiswa, pastinya adalah berkaitan dengan timeline beasiswa Bank Indonesia itu seperti apa. Nah, teman-teman, apabila kita berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, untuk beasiswa Bank Indonesia itu terbagi menjadi beberapa tahapan, yang mana misalkan pada range bulan Januari itu ada sosialisasi, kemudian nanti bulan Februari terdapat seleksi administrasi maupun seleksi wawancara, kemudian nanti juga ada perjanjian kerjasama antara Bank Indonesia dan universitas,
kemudian ada pertemuan mahasiswa, pencairan tahap 1, kemudian evaluasi. Kemudian setelah evaluasi dalam hal ini juga terdapat kapasitas building atau leadership development, yang mana dalam hal ini BI, Bank Indonesia, berupaya memfasilitasi dan mengadakan kapasitas building untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dari Gen B itu sendiri. Nah, selanjutnya ada pencairan tahap 2 dan juga ada evaluasi, yang mana dalam hal ini teman-teman harus aktif dalam penerimaan beasiswa Bank Indonesia itu sendiri. Karena dalam hal ini terdapat evaluasi, ketika teman-teman tidak aktif, maka teman-teman kecil kemungkinan untuk dapat menerima beasiswa pada periode kedua. Lanjut. Nah, ini juga teman-teman yang sering menjadi pertanyaan dan sering kali ditanyakan berkaitan dengan beasiswa Bank Indonesia. Teman-teman, beasiswa Bank Indonesia terbagi menjadi 2 kategori. Yang pertama adalah beasiswa reguler, dan yang kedua adalah beasiswa unggulan. Nah, sebenarnya apa sih yang membedakan beasiswa reguler dan beasiswa unggulan, Kak? Gitu kan. Nah, untuk yang saya terima saat ini adalah kategori unggulan. Nah, sebenarnya perbedaannya teman-teman, reguler dan unggulan itu hampir sama, tetapi memang untuk beasiswa reguler itu memang standar atau klasifikasinya lebih rendah daripada beasiswa unggulan. Yang mana untuk beasiswa reguler itu sendiri, terkait indeks prestasi kumulatif itu minimal adalah 3,00, sedangkan untuk beasiswa unggulan itu adalah minimal paling kecil adalah 3,500. Kemudian juga dalam beasiswa unggulan itu terdapat persyaratan adanya TOEFL atau ILPT atau ITP atau mungkin sejenisnya, adalah minimal TOEFL-nya adalah 500. Jadi teman-teman yang masuk beasiswa unggulan harus melampirkan sertifikat TOEFL minimal adalah 500. Kemudian dalam hal ini untuk kapasitas building maupun fasilitasnya sebenarnya hampir sama, tapi memang perbedaannya adalah dalam hal berkas administrasi, kemudian juga jumlah penerima beasiswa unggulan yang lebih sedikit, serta nominal dari penerimaan beasiswa unggulan yang jumlah nominalnya lebih besar daripada beasiswa reguler, seperti itu. Selanjutnya mungkin, nah ini teman-teman, mungkin ketika teman-teman kita membahas berkaitan dengan reguler atau unggulan, teman-teman bisa melihat dalam slide terkait bahwa dalam hal ini terdapat perbedaan, mana tidak semua PTN atau perguruan tinggi negeri memiliki kerjasama berkaitan dengan beasiswa unggulan. Hanya beberapa di Indonesia saat ini masih ada 9 perguruan tinggi negeri, yang mana ada UI, IPB, UNPAD, ITB, UNHAS, UNAIR, ITS, UNDID, dan UGM. Yang misalkan ketika kita klasifikasikan lebih sempit di wilayah Surabaya, Madura, maka yang terdapat beasiswa unggulan hanya pada di PTN, UNAIR, dan ITS. Next slide. Oke. Ini teman-teman, berkaitan dengan apa saja sih persyaratan untuk penerima beasiswa unggulan itu, Kak? Mungkin kami bisa menyiapkan dari sekarang. Nah, nanti mungkin teman-teman karena di slide ini terpotong mungkin ya untuk slide-nya, nanti bisa teman-teman minta ke panitia mungkin, atau mungkin juga bisa pantau di Instagram Genbi Surabaya Madura, Surabaya maupun BI Jatim untuk persyaratan berkas terkait. Yang mana untuk beasiswa unggulan, syarat pertamanya ialah mahasiswa S1 angkatan 2018 atau 2019 yang telah menempuh 40 SKS. Nah, untuk tahunnya ini menyesuaikan terkait perkembangan tahun ya, teman-teman. Kemudian memiliki IPK minimal 3,5, kemudian memiliki TOEFL minimal 500, kemudian ada fotokopi KTP, KK, dan KTM bagi memang yang KTM atau kartu tanda mahasiswa. Kemudian membuat surat keterangan aktif sebagai mahasiswa, yang mana nanti biasanya akan terlampir nih teman-teman berkaitan dengan surat keterangan aktif. Nah, kemudian membuat surat pernyataan tidak sedang bekerja atau berada dalam status ikatan dinas dari lembaga atau instansi lain. Kemudian membuat personal resume berkaitan dengan motivation letter dan rencana karir setelah menyelesaikan studi sarjana dalam bahasa Inggris. Nah,
Mungkin ini juga yang menjadi pokok pembahasan kita juga. Sebenarnya bagaimana sih Kak tips membuat motivation letter yang baik menurut perspektif Kakak gitu kan ya. Nah, sebenarnya berdasarkan pengalaman saya, motivation letter yang kiranya mungkin bisa menjadi acuan teman-teman dalam mendaftarkan beasiswa Bank Indonesia, yang mana teman-teman ketika membuat motivation letter itu memang teman-teman sedang membuat sebuah motivasi atau sebuah rencana karir yang kiranya itu sebuah motivasi itu bukanlah sebuah kata-kata belaka. Artinya apa? Teman-teman ketika membuat motivation letter, apa yang teman-teman cantumkan dalam motivation letter itu sedang atau dalam usaha teman-teman. Jadi misalkan sebuah contoh, teman-teman memiliki motivasi bahwa ketika saya ingin belajar sungguh-sungguh dan saya ingin mendapatkan beasiswa Bank Indonesia karena saya ingin membantu kedua orang tua saya dan saya ingin menyelesaikan kegiatan perkuliahan saya dengan baik dan dengan nilai akademik maupun non akademik yang baik. Hal tersebut saya tujukan dan motivasi tersebut bukanlah tanpa fakta atau upaya yang saya lakukan. Yang mana dalam hal ini saya melakukan beberapa kegiatan. IPK saya memiliki peningkatan setiap semester misalkan. Kemudian yang kedua misalkan dalam hal ini saya mengikuti kegiatan perlombaan baik nasional maupun internasional. Nah, dalam hal ini maka motivation letter yang teman-teman buat tersebut bukanlah hanya angan-angan belaka atau bukanlah hanya sebagai motivasi dalam kata-kata, melainkan memang teman-teman sedang berusaha untuk mewujudkan hal tersebut. Jadi intinya tips dari motivation letter dari saya adalah buatlah motivation letter yang memang sesuai dengan teman-teman dan relate dengan apa yang teman-teman sedang kerjakan. Jangan sampai motivation letter tersebut hanya kiranya sebuah angan-angan atau motivasi tanpa aksi nyata dari teman-teman. Selanjutnya di sini ada terkait syarat beasiswa reguler, teman-teman. Jadi mungkin teman-teman bisa menyiapkan dari sekarang nih, sebenarnya apa aja sih Kak berkas administrasi yang diperlukan untuk mendaftar beasiswa Bank Indonesia. Nah, yang pertama adalah mahasiswa menempuh 40 SKS sama, kemudian ada IPK terakhir minimal 3,00 pada semester terakhir, kemudian surat keterangan gaji atau penghasilan orang tua. Kemudian diutamakan berasal dari keluarga ekonomi kurang mampu. Nah, teman-teman, bukan berarti walaupun beasiswa Bank Indonesia reguler tersebut terdapat persyaratan diutamakan dari keluarga kurang mampu, tidak menutup kemungkinan bagi teman-teman yang berprestasi, tetapi memang tidak ada persyaratan di kampusnya atau tidak ada edaran berkaitan dengan unggulan. Maka teman-teman tetap bisa mendaftar pada beasiswa Genbi, tetapi beasiswa pada klasifikasi reguler. Kemudian hampir sama persyaratan yang lainnya, membuat personal resume atau motivation letter dengan tips bagaimana saya tadi sempat sampaikan, kemudian menyertakan surat rekomendasi dari satu tokoh akademik, mengisi biodata sebagaimana telah dilampirkan, dan juga bersedia berperan aktif dalam generasi baru Indonesia, dan berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Nah, ini juga poin yang penting, teman-teman. Jadi sebenarnya ketika teman-teman bergabung menjadi bagian dari beasiswa penerima Bank Indonesia, maka teman-teman bukan hanya mendapatkan uang atau material saja, tetapi teman-teman juga mendapatkan kapasitas building atau mungkin terkait kalau misalkan berkaca dari tahun lalu terdapat misalkan acara leadership camp yang mana kita diberikan pelatihan berkait dengan leadership dengan bertemu teman-teman seluruh Indonesia. Kemudian ada pelatihan public speaking dengan menggait lembaga ternama seperti Talking. Kemudian ada pelatihan content creator dengan mengundang content creator atau creative planner yang kiranya memadai dan pada tataran nasional seperti itu. Next slide. Nah, dalam ini mungkin kalau kita berkaca dari Universitas Airlangga, itu terdapat alokasi dari masing-masing beasiswa prodi dari masing-masing kampus atau fakultas di universitas tersebut. Next slide. Slide selanjutnya. Nah, ini mungkin surat pernyataannya teman-teman ketika nanti mendaftar, pasti teman-teman perhatikan berkaitan dengan berkas administrasinya, teman-teman isi secara baik, yang mana ketika berkas administrasi tersebut sudah terisi dengan baik, maka nantinya insya Allah semoga bisa lolos tahap seleksi berkas administrasi, dan selanjutnya adalah seleksi wawancara. Next slide. Next slide, ini juga surat keterangan sebagai berkas administrasi.
slide selanjutnya. Nah, ini juga formulir. Seperti apa sih, Kak, formulirnya? Nah, mungkin teman-teman bisa melihat. Jadi dari Bank Indonesia itu terdapat beberapa berkas yang dilampirkan. Nah, dari ini misalkan formulir A1 yang mana ini juga sebagai persyaratan berkas administrasi yang perlu disiapkan. Next slide. Nah, selanjutnya teman-teman, ketika sudah memenuhi berkas administrasi, maka tahapan selanjutnya untuk mendapatkan beasiswa Bank Indonesia adalah tahap wawancara. Nah, tahap wawancara ini adalah tahap yang sangat penting juga teman-teman, karena misalkan berkaca dari pengalaman juga, sangat-sangat banyak teman-teman yang sangat berantusias untuk menjadi penerima beasiswa Bank Indonesia. Tetapi memang kita menyadari bahwa terdapat kuota atau keterbatasan berkaitan dengan penerima beasiswa Bank Indonesia. Oleh karena itu, pada saat tahap wawancara, yang mana kita akan bersaing dengan teman-teman yang lainnya, tentu kita harus melakukan branding atau wawancara. Bagaimana sih cara wawancara yang tepat supaya kita bisa lolos beasiswa Bank Indonesia, teman-teman. Nah, mungkin sedikit tips dari saya terkait beasiswa Bank Indonesia ini pada sesi wawancara adalah yang pertama adalah teman-teman percaya diri dan teman-teman sudah memiliki pengetahuan terkait ke bank sentralan, terkait Bank Indonesia tentunya, terkait kebijakan-kebijakan Bank Indonesia, serta terkait tujuan teman-teman. Sebenarnya apa sih tujuan teman-teman yang mendasari teman-teman ingin mendaftarkan beasiswa Bank Indonesia, dan gagasan apa yang teman-teman dapat berikan ketika teman-teman bergabung menjadi beasiswa Bank Indonesia itu sendiri. Selain itu, yang menjadi poin penting juga, teman-teman harus unggul secara prestasi juga, supaya nantinya yang mana biasanya dalam hal ini penerima beasiswa Bank Indonesia itu adalah mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi baik di akademik maupun non-akademik pada tingkat nasional, seperti itu. Nah, mungkin untuk lebih lengkapnya dan lebih banyak tips and trik berkaitan dengan wawancara beasiswa Bank Indonesia, sebagaimana dalam slide selanjutnya, saya lampirkan beberapa testimoni maupun arahan-arahan atau mungkin juga sebagai poin-poin yang kesan terkait tips wawancara Genbi dari penerima beasiswa Bank Indonesia. Next slide. Nah, misalkan dari Wakil Ketua Genbi Korkom dan mungkin banyak lagi teman-teman terkait tips and trick dari teman-teman Genbi atau penerima beasiswa Bank Indonesia di wilayah Genbi Surabaya Madura. Mungkin untuk tips and trick nanti mungkin bisa teman-teman peserta daripada diskusi ini bisa baca sendiri pada materi terkait nanti. Langsung slide yang selanjutnya, Mas. Next slide, itu juga ada masih testimoni dari teman-teman penerima beasiswa Bank Indonesia. Next slide. Next slide. Nah, ini teman-teman, hal yang menjadi penting juga dan sering menjadi pertanyaan berkaitan dengan beasiswa Bank Indonesia pada saat wawancara, itu adalah berkaitan dengan pertanyaan yang sering muncul pada saat seleksi beasiswa Bank Indonesia. Nah, biasanya di sini saya melampirkan beberapa pertanyaan yang kiranya paling sering disampaikan atau ditanyakan pada saat wawancara beasiswa Bank Indonesia. Yang pertama adalah, sebenarnya Bank Indonesia itu apa sih menurut kamu? Nah, dalam hal ini teman-teman harus menjawab berdasarkan sumber atau substansi yang tepat. Misalkan teman-teman jawab bahwa dalam hal ini Bank Indonesia merupakan bank sentral yang mana merupakan lembaga independen atau lembaga penunjang negara dengan memiliki tupoksi utama, misalkan 3 hal. Nah, dari di sini teman-teman menjawab tersebut berdasarkan dengan keilmuan. Jadi teman-teman sudah membaca dan memahami berkaitan dengan materi maupun wewenang dari Bank Indonesia. Selanjutnya biasa juga ditanyakan adalah sebenarnya Genbi itu apa sih gitu kan. Nah, Genbi itu adalah sebuah komunitas wadah bagi teman-teman penerima beasiswa Bank Indonesia untuk kiranya dapat berkumpul dan juga memberikan ruang untuk membangun sebuah energi untuk negeri. Karena seperti yang kita tahu, jargon dari Genbi itu adalah energi untuk negeri. Maka dalam hal ini, teman-teman penerima beasiswa Bank Indonesia yang sudah terkumpul dalam wadah Genbi tersebut, berupaya melakukan sebuah proker-proker maupun difasilitasi oleh Bank Indonesia untuk meningkatkan kemampuan dan juga memberikan energi untuk negeri.
Kemudian juga teman-teman harus tahu sebenarnya Gen B itu apa yang perlu diperbaiki dan gagasan apa yang perlu ditambahkan supaya Gen B lebih maksimal. Selanjutnya juga kekurangan dan kelebihan apa yang teman-teman miliki sehingga kita harus memilih teman-teman menjadi bagian dari penerima beasiswa Bank Indonesia. Nah, yang paling penting juga teman-teman. Jadi untuk penerima beasiswa Bank Indonesia ini, teman-teman itu dituntut untuk baik secara akademik, baik secara non akademik dan juga baik secara kegiatan sosial. Artinya apa? Teman-teman menjadi sosok yang dituntut menjadi sosok yang cerdas dalam hal intelektual, tetapi juga tegas dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Maka teman-teman juga biasanya ditanyakan berkaitan dengan kegiatan sosial apa sih yang sudah pernah kamu lakukan, seperti itu. Itu supaya mengetahui seberapa jauh tingkat kepekaan teman-teman berkaitan dengan kondisi wilayah di sekitar teman-teman sekalian. Kemudian prestasi apa yang pernah diraih teman-teman, tentunya untuk mengetahui seberapa jauh tingkat kemampuan akademik dari teman-teman. Kemudian juga yang paling penting dan sangat perlu diikuti adalah berkaitan dengan apa saja sih kebijakan Bank Indonesia, kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya, pertanyaan-pertanyaan selanjutnya mungkin teman-teman nanti dapat baca sendiri untuk mempersingkat waktu. Pada intinya pada saat wawancara adalah yang pertama adalah percaya diri dan jawab pertanyaan dengan sebaik mungkin. Next slide. Nah, pada next slide pembahasan terakhir kita atau pembahasan ketiga kita itu adalah berkaitan dengan apa sih ketika kita sudah membahas beasiswa Bank Indonesia itu apa, kemudian cara kita mendaftar beasiswa Bank Indonesia itu seperti apa, tips dan triknya seperti apa. Yang terakhir adalah kita mengenal organisasi penerima beasiswa Bank Indonesia itu atau komunitas dari Gen B, Generasi Baru Indonesia. Nah, Gen B itu sendiri teman-teman merupakan sebuah wadah teman-teman yang sudah terima beasiswa Bank Indonesia untuk bergabung dalam sebuah komunitas, yang mana komunitas nanti akan bersama-sama memiliki 3 pokok utama, yang mana sebagai frontliner, agent of change, dan sebagai future leader. Mungkin kita bisa lihat dalam slide, yang mana kita tidak selalu bisa membangun masa depan untuk generasi muda, tapi kita dapat membangun generasi muda untuk masa depan. Nah, itu juga sebagai jargon kebanggaan kita, sebagai apa yang kita tanamkan dalam saat kita bergabung dalam beasiswa Bank Indonesia, karena kita berupaya semaksimal mungkin untuk menjadi energi untuk negeri. Next slide. Nah, adapun visi misi BNP dalam hal ini mungkin teman-teman dapat lihat di slide, yang mana kita, ketika melihat Gen B, tentunya di sini kita bukan hanya sebagai penerima atau mungkin kita hanya menikmati hasilnya, atau mungkin kita sebagai ketika kita diberikan uang beasiswa sudah sampai di situ tanggung jawabnya. Nah, tidak seperti itu teman-teman. Di Gen B kita dituntut untuk menjadi initiate atau kita menggagas berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk Indonesia yang lebih baik. Yang kedua, kita menjadi garda terdepan dalam melakukan aksi nyata untuk pembangunan bangsa. Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan peduli dan berkontribusi terhadap pemberdayaan masyarakat. Maka dalam hal ini teman-teman, ketika teman-teman yang banyak teman-teman penerima beasiswa Bank Indonesia yang kiranya banyak menemukan teman-teman atau mungkin partner atau mungkin teman berpikir atau mungkin teman-teman relasi di Gen B ini, karena teman-teman Gen B itu sangat luar biasa, di dalamnya banyak kegiatan-kegiatan positif yang tidak hanya berguna bagi dirinya sendiri tetapi juga bagi masyarakat sekitar dan bangsa dan negara. Next slide. Nah, tadi saya sempat menyebutkan bahwa sebenarnya Gen B itu memiliki tiga pokok lah dalam kegiatannya. Ada sebagai frontliner, agent of change, dan future leader. Nah, inilah yang menjadi semangat dari kita tentunya dalam menyelenggarakan setiap kegiatan dalam hal kita tergabung dalam generasi baru Indonesia. Jadi ketika teman-teman nanti bergabung dari beasiswa Bank Indonesia, jangan khawatir, nanti teman-teman bisa gabung dan otomatis bergabung menjadi Gen B, dan tentunya di keluarga besar Gen B banyak teman-teman dan relasi yang sangat luar biasa, dan teman-teman dapat menjadi agent of change, dapat menjadi future leader, dapat menjadi frontliner dari setiap kebijakan BI maupun hal-hal positif bagi masyarakat secara luas, seperti itu. Jadi pada intinya teman-teman,
semisal saya menceritakan ini bukanlah hanya maksudnya apa yang saya sampaikan tersebut juga dapat dibuktikan dari kegiatan-kegiatan Genpi. Banyak sekali kegiatan kita bila tidak ada dalam masa pandemi, biasanya kita ke Jakarta, misalkan ada ajang leadership camp. Kita bertemu dari Genpi seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Nantinya kita dikumpulkan untuk kita diberikan materi yang luar biasa dari pemateri-pemateri nasional yang sangat luar biasa juga. Dan biasanya kita juga dikenalkan dengan Gubernur BI atau mungkin juga Dewan Senior Gubernur BI maupun dengan para pelaku-pelaku ekonomi yang sangat luar biasa juga. Jadi intinya ketika teman-teman mendapatkan dan berusaha untuk mendapatkan beasiswa Bank Indonesia yang mana merupakan beasiswa dalam negeri, tentunya teman-teman akan sangat-sangat menurut saya sangat-sangat worth it ya, karena bukan hanya mendapatkan beasiswa, tapi teman-teman juga mendapatkan relasi, dapat berguna bagi masyarakat, dan juga tentunya mendapatkan kapasitas building yang sangat luar biasa. Next slide. Nah, mungkin itu untuk skema pengembangannya. Jadi di sini teman-teman ketika kita melihat 3 pokok utama tadi terkait tugas Genpi, di sini mungkin teman-teman bisa melihat skema pengembangan dan tata cara dari Genpi atau Bank Indonesia untuk memfasilitasi dan mewujudkan hal tersebut. Jadi di sini memang sudah sangat terkonsep dan teman-teman di Genpi akan banyak diperhatikan dan mendapatkan banyak manfaat. Next slide. Oke. Mungkin itu berkaitan dengan pembahasan saya terkait dengan tips and trik beasiswa Bank Indonesia. Pada intinya mungkin closing statement dari saya selalu percaya bahwa setiap orang, setiap individu pasti memiliki hak atau kesempatan yang sama dan memiliki inisiasi untuk lebih baik ke depannya. Nah, maka dalam hal ini beasiswa Bank Indonesia sebenarnya merupakan beasiswa yang hadir untuk membantu teman-teman untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia dan sumber daya manusia pada tataran perguruan tinggi negeri, yang mana dalam hal ini juga dapat kita berikan fallback atau feedback berkaitan dengan kita sebagai mahasiswa tentunya dapat menggagas atau mencurahkan ide kita pada ruang kita bersama, yang mana dalam hal ini Genpi, untuk bersama-sama membangun energi untuk negeri. Mungkin itu saja teman-teman pemaparan dari saya. Semoga pemaparan saya dapat bermanfaat dan dapat memberikan kebaikan dan juga pengetahuan yang cukup berkaitan dengan beasiswa Bank Indonesia. Mohon maaf apabila ada banyak kata yang kurang berkenan, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Kak Dita Elvia. Terima kasih banyak. Alhamdulillah teman-teman ilmunya sangat bermanfaat bagi kita semua ya. Dan pastinya tadi saya udah banyak baca, teman-teman udah pada banyak yang nanya di kolom komentar. Kayaknya udah nggak sabar banget ini buat apply beasiswanya, Kak. Oke, baiklah. Untuk mempersingkat waktu juga, ada satu pemateri lagi. Ini yang tadi kan kita udah bahas tentang beasiswa dalam negeri atau beasiswa Bank Indonesia. Sekarang ada pemateri kita satu lagi yang akan membahas tentang beasiswa atau kuliah di luar negeri. Baiklah, Kak Dea Aulia, kami persilakan. Kak Dea Aulia sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gimana kabarnya Kak Dea Aulia? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini suara saya jelas ya? Oh jelas sekali. Oke. Baiklah teman-teman, sebelum kita lanjut ke pemateri selanjutnya, saya kenalkan sedikit tentang Kak Dea Aulia. Nah, Kak Dea Aulia ini merupakan Bachelor Degree of UII atau UII, Islamabad, Pakistan. Wow, keren sekali. Dan termasuk EDOC Team in Overseas Indonesian Students Association atau kita kenal dengan PPI Dunia. Dan merupakan konten Management of NPC Nusantara Palestina Center Media Singular, dan masih banyak lagi. Nah, ini kita langsung saja ya, karena udah nggak sabar pastinya ini, karena tadi udah dalam negeri, sekarang kita menuju ke luar negeri. Baiklah, untuk Kak Dea Aulia kami persilahkan. Oke. Terima kasih banyak Kak Novia ya? Kak Novita, sorry. Aku izin share screen ya. Boleh di allow nggak sama hostnya?
Masih belum, Di co-host. ya. Insya Allah kita bicara singkat padat jelas aja di sini. Oke. Ini udah masuk share screen ya. Oke, ya. Mohon maaf kalau misalkan foto aku mukanya jadi nggak kelihatan, soalnya biasanya pas lagi share screen malah jadi ketutup slide-nya. Tapi insya Allah suaranya bisa terdengar ya. Nanti kita discuss aja. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Eduzen, kepada moderator yang Masya Allah luar biasa, kepada pembicara utama kita, dan kepada seluruh kawan-kawan yang ada di sini. Mohon izin memperkenalkan diri. Saya Dea, saya Bachelor Islamic Studies. Saya ambil tafsir Al-Quran di International Islamic University of Islamabad atau biasa dikenal dengan IIUI. Jadi kalau di Malaysia itu ada IIUM, kalau di Pakistan itu IIUI, karena I-nya itu Islamabad, kayak gitu ya. Nah, terus sebenarnya mungkin di sini kita lebih ke apa ya, sharing perkuliahan aja sih, sama mungkin nanti ada beberapa info beasiswa ke luar negeri yang mungkin teman-teman bisa coba regaining gitu ya, coba bergaining, coba cari, dan kita bisa kupas juga sih. Jadi ini kenapa saya taruh di awal, karena ini tuh merupakan sebuah prinsip, dan yang mana prinsip ini kalau mungkin bisa bagi-bagi juga ya sama teman-teman. I choose Pakistan for default, then there is no reason for me to complaining. Moreover, the type of complaining about what was imposed to me, exceedingly being ungrateful of what was given to me, how fortunate Pakistan for me. Jadi gini, saya memilih Pakistan itu adalah keputusan yang udah saya ambil gitu. There is no reason for me to complain. Nggak ada alasan bagi saya untuk mengeluh gitu atas apa yang telah diberikan gitu kan. Apalagi exceedingly being ungrateful, seperti merasa bahwa kita tuh nggak bersyukur gitu, bahwasanya Pakistan itu adalah anugerah gitu kepada kita, rizki yang diberikan gitu kan. Jadi apapun yang kita hadapi ya kita harus kuat gitu, dimana negeri kita diberikan amanah untuk belajar. Nah, kenapa sih kok ada prinsip kayak gini sih Kak Dea gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu ya, hidup di luar negeri itu tidak semudah yang dikira. Karena apa ya, dari segi bahasa, terus culture shock gitu, terus kemudian belum kita survive sama belajarnya, yang budaya belajar pun beda dengan di Indonesia tentunya ya. Kemudian ya dan lain-lain, itu benar-benar take effort banget. Bahkan aku baru bisa beradaptasi di Pakistan itu 6 bulan setelah aku berada di Pakistan, kayak gitu. Terus, nah ini pertanyaan menarik banget nih. Bahkan sampai saking banyaknya DM yang masuk, akhirnya aku mencoba untuk bikin video gitu kan, supaya lebih bermanfaat lagi. Jadi kalau teman-teman mau tahu selengkapnya gimana kehidupan di Pakistan khususnya, atau info-info lainnya, boleh banget cek aku simpan videonya di IGTV dan di YouTube juga. Jadi sebenarnya ada beasiswa nggak sih di Pakistan gitu, dan kalau nggak beasiswa bisa nggak gitu. Jadi sebenarnya teman-teman, kuliah di luar itu mayoritas itu murah. Yang mahal itu biaya hidupnya. Jadi kayak beberapa negara nih, salah satunya Pakistan. Tapi mungkin kalau ke Pakistan dan ngambilnya itu Islamic Studies, mungkin yang umum bisa ekonomi atau HI lah ya. Yang selain dari itu, kalau mau ambil hukum, medicine, itu lebih baik di negara lain. Karena untuk Islamic Studies sendiri itu akreditasinya udah bagus. Makanya aku berani merekomendasikan dosen-dosennya berkompeten juga dari berbagai negara yang ada di Timur Tengah. Karena aku ambil Islamic Studies ya. Aku spesial di Quranic Science.
Terus kalau misalkan ekonomik itu juga banyak dosen-dosen yang literaturnya internasional gitu. Dan HI sebenarnya nggak begitu sih, tapi bisa banget lah dosen-dosennya juga mumpuni. Cuman kalau di lain itu mendingan ke universitas lain aja. Dan kalau ditanya beasiswa atau enggak, sebenarnya mungkin info dari Kak, siapa pembicara pertama kita itu luar biasa keren banget. Jadi itu juga yang aku dapatkan ketika aku sharing tentang beasiswa sama teman-teman gitu. Jadi beberapa beasiswa kalau mau keluar itu ya teman-teman pasti tahu ya, mungkin yang paling populer di Indonesia ada LPDP, terus kalau mau ke Eropa ada Erasmus gitu, atau mungkin ke lembaga-lembaga tertentu. Nah, tapi sebenarnya apapun beasiswanya ada beberapa skill yang bisa kita kuasain gitu. Salah satunya kuncinya adalah bahasa. Kita ngerti bahasa, terus kita luas secara informasi, dan kita punya lingkungan. Nah, udah 3 itu aja. Jadi kalau misalkan kita bisa bahasa nih, terus kita punya informasi dan kita punya lingkungan, itu tuh pasti mau kemanapun kita bisa gitu. Nggak hanya ke Pakistan, mau ke negara manapun, itu tuh pasti oke aja gitu. Karena bahasa sendiri tadi meskipun nggak di luar, bahkan di Indonesia sendiri udah harus mencantumkan TOEFL gitu kan. Nah, itu pun yang terjadi di luar. Jadi kalau misalkan kalau Pakistan sendiri, meskipun kita udah TOEFL nih, IIUI sendiri tuh dia punya apa ya, punya sistem gitu loh. Jadi meskipun kita udah ujian bahasa, kita tetap nanti di Pakistan tuh ujian bahasa lagi gitu. Jadi mereka pengen tahu kompetensi kita benar-benar secara linguistik, mau itu Arabic atau English. Nah, kalau ditanya kuliahnya apa, pakai bahasa apa, karena kita International Islamic University of Islamabad, jadi kita belajarnya pakai bahasa Arab dan Inggris, kayak gitu. Nah, ini mungkin aku lebih sharing aja ya spesifiknya, kenapa apa sih nilai plusnya kita kuliah di Pakistan. Itu kita bisa ngerasain iklim dan geografis yang 4 musim, karena di Pakistan kita bisa ngerasain spring, summer, autumn, winter. Cuman jangan kaget, musim panasnya itu 4 sampai 48 derajat dan musim dinginnya juga sampai minus, kayak gitu. Kemudian kita punya kawan antar negara, bisa bertukar wawasan langsung. Terus yang pengen banget lingkungannya terjaga di sana, khususnya untuk akhwat ya, untuk perempuan itu kejaga banget. Jadi mereka sangat memuliakan wanita gitu, kalau ada apa-apa pasti perempuan didahulukan gitu, ladies first. Terus yang pecinta alam, nggak rugi kalau mau ke Pakistan, karena Pakistan itu selalu dibombardir tentang isu apa gelapnya ya. Media tuh selalu ya mengkambing hitamkan Pakistan yang buruk-buruknya. Padahal di balik itu Pakistan punya alam yang keren banget gitu. Dan suasana belajar juga kondusif. Kita jarang menemukan kebisingan. Jadi rata-rata ya enak lah untuk belajar sepi gitu, nggak rame. Terus mungkin ini sama. Nah, ini salah satu tips and trick kalau kita mau kuliah ke Pakistan, yaitu sabar. Kita bisa menguasai bahasa dan memiliki daya juang. Mungkin tadi aku sebutin di awal juga ya, nggak beda gitu. Kenapa sabar? Karena ke Pakistan sendiri itu kita harus seleksi berkas dan menunggu panggilannya itu bukan waktu yang sebentar. Jadi memang kalau bahasa Al-Quran itu layanaluha ilal muflihun gitu. Kita benar-benar ya udah benar-benar yang sabar banget kita bisa ke Pakistan, karena minimal itu kita tunggu berkas itu 5 atau 6 bulan, itu udah minimal. Ada kakak kelas yang sampai setahun. Jadi kalau bisa Pakistan mungkin jangan jadikan opsi utama, jadi sambil nyabang gitu, misalkan mau daftar kemana gitu. Tapi kalau dapat Pakistan dan ngambilnya itu Islamic Studies atau yang umum tadi aku sebutin ekonomi atau HI, mungkin itu apa ya, bisa dibilang laki lah gitu, karena kita benar-benar banyak belajar hidup dan akademik juga gitu. Di sana keren gitu. Terus bisa menguasai bahasa. Bahkan kalau teman-teman tahu, aku nih sempat kursus juga di Pare, ngambil grammar sama ngambil speaking sama ngambil pronoun juga. Itu ketika datang pertama kali masih gelagapan gitu. Datang pertama kali itu
kita karena mungkin jarang aplikasi ngomong ya, jadi apa namanya, tetap keluh gitu lidahnya mungkin karena nggak terbiasa. Satu semester selanjutnya baru Inggris lumayan lancar, dan di semester awal aku belajar itu masih sering banget diterjemahin satu-satu gitu. Jadi aku benar-benar nerjemahin per kata karena bahasa Inggris di kuliah itu luar biasa lah kayak gitu ya. Terus memiliki daya juang, karena kalau kuliah keluar itu, mau itu beasiswa ataupun sendiri, itu bener-bener effort banget. Jadi sebenarnya aku nih di Pakistan itu karena ada subsidi, jadi yang harusnya bayarnya itu sekitar, taruhlah kalau dirupiahkan 6 jutaan per semester, itu aku hanya bayar 1,5 per semester. Bahkan di bawah itu, karena untuk Islamic Study sendiri kita punya link di Saudi dan di Madinah, jadi ada subsidi sendiri gitu untuk pelajar Islamic Studies. Makanya dari foreigner tuh banyak banget, maksudnya selain Indonesian ya, ada Thailand, ada orang Cina, ada orang Turki, ada orang Somalia, banyak gitu. Karena itu akreditasinya bagus, dapat murah gitu kan, dan kita ya banyak gitu plus-plusnya kayak gitu. Terus miliki daya juang. Jadi yang aku bilang kita harus punya lingkungan yang bagus, karena lingkungan itu membentuk kita. Jadi misalkan, ayo kita bikin regulasi yuk pakai berbahasa semuanya. Jadi nanti kan itu tuh nambah semangat kita gitu. Misalkan kita ngomong bahasa Inggris semua, kalau misalkan ada yang ngomong bahasa Indonesia dihukum gitu. Hukumannya beliin GoFood apa gimana, nah kayak gitu. Jadi itu tuh yang memicu semangat kita, dan akhirnya bukan hanya ke Pakistan ya, kemanapun itu tuh enak gitu kalau misalkan punya teman bareng-bareng. Belum lagi ngurusin berkasnya kayak visa, paspor, terus dokumen-dokumen yang harus diterjemahkan gitu. Nah itu tuh need effort banget, dan kalau kita single factor, kita sendiri banget, itu kayak aduh kurang seru gitu. Jadi kalau bisa tuh bareng-bareng kayak gitu, dan ya rasain sensasinya kalau misalkan bareng-bareng nih bertiga atau berlima atau berberapa, terus lulus semua dan sampai ke negara itu rasanya tuh sesuatu banget kayak gitu. Dan ini salah satu beberapa keunggulan di Pakistan yang aku ceritain gitu ya. Kita punya alam yang luar biasa, recommended banget. Ini fotonya aku ambil beberapa referensinya dari selebgramnya Pakistan, dan ini nyata gitu kalau autumn seindah itu di sana gitu. Nggak autumn aja sih, ini Northern Pakistan atau Pakistan Utara, yang mana emang masih asri banget deh alamnya, luar biasa kayak gitu. Dan kita juga bisa menguasai bahasa Arab dan Inggris balance, karena ini kita kan ada di, sorry ya, ini masih share screen nggak? Oke, maaf. Jadi kenapa kita bisa balance, karena di Timur Tengah itu ada 17 negara, dan dari 17 negara yang ada di Timur Tengah yang bisa menguasai Arab Inggris balance itu hanya di Pakistan. Kayak gitu. Terus ini ada beberapa unpopular fact juga yang ada di Pakistan. Kami terpisah antara laki-laki dan perempuan. Jadi kampus cewek sendiri, cowok sendiri. Terus perpustakaan punya jadwal. Terus kita punya bis kampus yang nomornya sampai ratusan. Dan ini tuh terdirection gitu loh. Mungkin ini plus-plusnya ya, aku jelasin. Suaranya masih ada kan ya, Mbak Novi? Masih ada ya? Oke, jadi ini memudahkan banget sih ketika kita ada bis kampus tuh, ada yang nganterin kemana-mana gitu. Kita mau ke sektor apapun, itu gampang gitu. Terus tata letak Pakistan yang rapi. Jadi kalau teman-teman lihat map ya, di Google Map, buka Islamabad, itu tuh kayak sektor A, sektor B, itu kotak-kotak gitu kalau dari atas tuh. Karena ya memang serapi itu karena dia jajahan dari British. Kayak gitu.
Mungkin ada apa sih di Pakistan? Jadi tadi aku udah sebutin beauty nature, alam yang luar biasa. Terus kita bisa belajar nasionalisme yang tinggi dari negara Pakistan. Mereka tuh kayak hubbul waton atau kecintaan mereka terhadap negara Pakistan tuh luar biasa dan itu bisa kita pelajari banget ya. Terus masalah mereka juga kuat ingatan, banyak banget penghafal Quran di sana dan kita bisa benar-benar ketularan gitu pinternya karena mereka benar-benar kalau mau ngafal pelajaran tuh sehafal itu gitu. Terus kira-kira apa aja sih yang harus dipersiapkan kalau kita mau kuliah ke sana? Ini mungkin ada motivational keywords. Yang pertama, luruskan niat. Ini nggak hanya ke Pakistan aja sih, ke negara manapun yang mau dituju gitu ya. Itu jangan hanya untuk eksistensi aja. Pengen foto di salju misalkan. Pengen foto di ini Buckingham Palace misal atau di mana. Jadi itu tuh kayak kesampingin dulu. Niat kita tuh apa sih? Mungkin untuk belajar karena ketika niat kita apa, nanti tuh eksekusinya sama dengan niat kita gitu. Jadi mau apply beasiswa misalkan atau kayak gimana, itu tuh bakal terhambat kalau misalkan niat kita salah kayak gitu. Terus jangan bayangkan hidup enak karena yang diposting teman-teman perhimpunan pelajar Indonesia dimanapun berada itu tuh hanya yang enak-enaknya aja. Mereka tuh nggak pernah show up, mereka nangis-nangis, mereka nggak ngerti pelajaran gitu. Yang kayak menghadapi culture shock, betah nggak betah gitu. Itu tuh bener-bener kami rasakan gitu. Hampir semuanya tuh sama teman-teman yang ada di luar negeri kayak gitu. Karena kalau misalkan ya taruhlah musim dingin yang sehari 2 hari tuh oke, tapi kalau berbulan-bulan tuh itu kayak menyakitkan gitu loh. Terus yang pastinya setiap negara pasti punya sisi positif dan sisi negatif. Jadi kita harus perluas frame hidup kita, jangan hanya berpaku pada titik hitam di atas putih. Jadi kalau misalkan kita mau kuliah ke luar negeri manapun, pasti negara itu punya sisi positif dan negatif. Jadi kita jangan hanya fokus sama sisi yang negatifnya aja, tapi pasti sisi positifnya banyak. Kayak aku pribadi banyak banget pelajaran yang aku dapat di Pakistan sendiri. Mungkin nggak hanya di Pakistan aja ya, teman-teman yang di luar tuh pasti banyak banget juga pelajarannya. Nah, kalau misalkan direction, jadi aku pernah sharing ya, aku punya podcast dan aku ngundang teman aku yang LPDP. Aku cerita gitu kan, maksudnya gimana sih caranya, apa sih sebenarnya keyword utama kalau kita mau cari beasiswa ke luar negeri. Yang pertama adalah kita harus mengenal diri sendiri. Jadi we know ourselves. Kadang orang, lu tahu diri dong, emang bener gitu loh, kita harus tahu diri. Jadi kayak kita tahu kemampuan kita apa, kita tahu tujuan kita apa, passion kita kemana, digali gitu. Karena kalau LPDP kayak beasiswa negara gitu ya, mungkin BI juga, LPDP dan lain-lain, itu tuh benar-benar strict banget sama kemauan kita. Kayak kita misalkan nih, kita mau ngambil kesehatan, apa alasan kamu? Terus kenapa kamu ambil itu gitu? Sejauh mana kamu mendalami ilmu itu dan lain-lain. Jadi itu bener-bener mereka gali gitu. Dan kenapa teman aku bisa gol? Karena dia kayak bener-bener memahami. Ketika dia ditanya, kenapa kamu ambil Wageningen University? Wageningen University itu di Netherlands, di Belanda. Terus dia bilang, sebenarnya kalau misalkan universitas, saya kalau dibilang favorit, saya milih di UK, Pak, Bu. Tapi apa yang saya tuju, dan yang sesuai dengan apa yang saya mau itu adanya di Wageningen University gitu. Dan kenapa harus ini? Saya tahu. Jadi dia tuh benar-benar riset kampusnya gitu loh. Jadi kalau itu sih itu salah satu, makanya kalau kita udah benar-benar tahu nih tujuan kita pasti tahu gimana kita harus bergerak. Nah, dari situ mungkin step selanjutnya beberapa. Jadi penerima beasiswa itu sangat tahu persis gimana psikologi kita. Kayak sebenarnya kita nih punya kemauan yang kuat nggak sih gitu. Sebenarnya kita nih bisa dipercaya nggak sih gitu. Mereka nih rugi nggak kalau ngasih beasiswa ke kita gitu. Jadi jangan sampai kita nih jadi aset yang nggak berharga buat penerima beasiswa itu. Buat diri kita itu deserve untuk mendapatkan beasiswa tersebut kayak gitu.
Dan ya harus siap-siap aja sama unexpected pertanyaan gitu, dan kita jawab apa adanya, jangan dibuat-buat kayak gitu sih. Mungkin itu kalau misalkan teman-teman ada yang mau ke Pakistan, tapi qadarullah aku udah di Indonesia sekarang gitu ya. Kalau aku di Pakistan, siapapun teman-teman yang ada di sini yang mau lanjut bakal aku jemput sih di bandara kalau teman-teman mau ke sana gitu. Cuman welcome banget. Sekarang mahasiswa di Pakistan udah banyak, sekitar 200. Aku dulu masih 70-an orang gitu. Dan ya salam sapa dari kami ya, alumni yang ada di Pakistan. Kami tunggu kalau misalkan emang teman-teman mau ke sana. Dan beberapa tips and trick dan lainnya mungkin teman-teman bisa tulis. Mungkin nggak bisa semuanya aku jabarkan di sini karena kayak CV aku pernah nyampein sendiri, terus kayak Motlet mungkin ya, motivation letter aku pernah sampai sendiri, terus beberapa tips and trick yang lain itu tuh kayak need times gitu loh untuk menjelaskan satu persatu gitu. Tapi kalau misalkan ada yang mau bertanya, ahlan banget. Aku kembalikan ke moderator. Mohon maaf kalau misalkan ada yang kurang atau salah atau hilaf. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Kak Dea Aulia. Kelihatannya kalau ngeliat fotonya tuh kayak seru banget gitu ya, kuliah di Pakistan, jadi pengen juga nih. Oke, itu tadi pemaparan materi dari Kak Dea Aulia. Sudah sangat jelas juga ya, itu pengalaman Kak Dea Aulia ketika di Pakistan, juga ada tips and triknya. Nggak cuma di Pakistan, juga Kak Dea cerita tentang beasiswa-beasiswa lain, kayak LPDP dan yang di Belanda tadi. Langsung aja, karena ini udah banyak pertanyaan yang masuk dari teman-teman ini. Aku bakal pilih satu-satu dulu ya, karena nggak mungkin aku bacain semuanya langsung gitu. Oke, pertanyaan yang pertama dari Kak Diah Fauziah nih, untuk Kak Dita. Oke. Apakah mengajukan beasiswa unggulan harus mencantumkan sertifikat tingkat nasional? Dan apakah yang tidak punya sertifikat sama sekali boleh mendaftar beasiswa? Nah, itu. Jadi pertanyaannya itu, yang nggak punya sertifikat boleh nggak sih daftar beasiswa? Gitu. Oke, untuk Kak Dita Elvia, kami persilakan untuk menjawab. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus ya teman-teman. Jadi berkaitan dengan beasiswa unggulan, itu tidak, maksudnya syarat untuk mencantumkan beasiswa itu bukan syarat yang bersifat kumulatif atau wajib, tapi hanya opsional. Jadi teman-teman bisa melampirkan, bisa tidak. Tetapi memang untuk kemungkinan diterima adalah teman-teman yang banyak memiliki prestasi, karena tentunya beasiswa unggulan itu merupakan benih-benih pilihan atau mungkin anak-anak yang memiliki prestasi akademik dan juga ditunjang dengan kemampuan bahasa. Seperti itu mungkin moderator jawabannya, apakah sudah menjawab kiranya? Oke, makasih banyak Kak Dita Elvia. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Sofia Halim, ditujukan juga kepada Kak Dita ini. Kalau ada mahasiswa teknik mendaftarkan diri ke beasiswa BI, apakah ada persyaratan yang berbeda dengan mahasiswa ekonomi? Karena kan yang paling banyak tadi dijelaskan tuh mahasiswa yang hukum, ekonomi. Kalau untuk teknik sendiri, gimana mahasiswa teknik? Untuk mahasiswa teknik tidak ada juga syarat secara khusus, karena mungkin berkaca dari teman-teman ITS, teman-teman ITS tuh banyak sekali yang dari teknik kimia, teknik fisika, dan juga teknik PENS juga, teknik elektro dan lain-lain. Dan memang persyaratannya sama, tetapi memang nanti ini sih komitmennya yang lebih ditekankan, karena tentunya biasanya teman-teman teknik itu kan memiliki kesibukan yang lebih dan banyak terkait praktek dan lain-lain, tetapi untuk persyaratannya sama seperti itu. Oke, persyaratannya sama ya teman-teman untuk beasiswa teknik sendiri, yang untuk jurusan teknik untuk beasiswa Bank Indonesia itu sendiri. Lalu pertanyaan lagi nih Kak Dita, untuk anak lulusan SMA ada minim nilai berapa yang harus dipersiapkan Kak? Dari Kak Farnabila dan Salsabila Syafai. Oke, untuk yang perlu dipersiapkan, jadi teman-teman untuk yang dapat mendaftarkan beasiswa B itu adalah minimal menempuh 40 SKS, atau biasa dalam hal ini adalah semester 4. Jadi teman-teman
mungkin bisa semester pertama, jadi semester 1, 2, 3, 4, itu teman-teman usahakan IPK teman-teman bagus, dan minimal serendah-rendahnya itu adalah 3,0, karena ketika teman-teman IPK-nya di bawah 3,0, itu teman-teman tidak bisa mendaftar beasiswa Bank Indonesia. Kemudian juga karena untuk teman-teman SMA itu, jadi teman-teman harus menunggu selama 1 tahun atau 2 tahun terlebih dahulu di tingkat perkuliahan, lalu baru dapat mendaftarkan beasiswa Bank Indonesia. Jadi tidak bisa dari langsung SMA terus nanti semester 1 langsung beasiswa Bank Indonesia, itu tidak bisa, karena memang persyaratannya minimal menempuh 40 SKS. Seperti itu Kak Moderator. Oh, jadi begitu. Jadi nggak langsung dari SMA gitu ya bisa daftar ya Kak ya? Harus kuliah dulu beberapa semester baru bisa mendaftarkan beasiswa Bank Indonesia kayak teman-teman di sini juga. Lalu selanjutnya ini pertanyaan untuk Kak Dea Aulia. Baik, untuk Kak Dea Aulia, kita ini semua sedikit banyak tahu kuliah di luar negeri itu selalu punya tantangan yang lebih daripada kuliah di dalam negeri. Kalau menurut versi Kak Dea, apa sih tantangan terberat untuk kuliah di luar negeri, khususnya di Pakistan? Dengan tantangan-tantangan tersebut, apa yang membuat kakak terus bertahan dan maju? Wah, benar sekali nih pertanyaannya. Baiklah, untuk Kak Dea Aulia, kami persilakan untuk menjawab. Ya, terima kasih banyak udah bertanya. Pertanyaannya keren. Karena sebenarnya itu juga salah satu tantangan banget sih untuk mahasiswa luar negeri dimanapun ya. Karena bertahan di negeri orang yang bukan sehari 2 hari tapi bertahun-tahun itu luar biasa banget gitu. Jadi mungkin gimana caranya, yang pertama sih tadi makanya aku bilang aku punya prinsip mendasar, salah satunya ya mau Pakistan, mau itu negara manapun, mau Malaysia mungkin, tapi kalau Malaysia kayaknya kurang nantang sih karena itu deket ya. Kemanapun sih yang itu tuh, ya itu tuh udah pilihan kita, itu satu. Nah, jadi alasan kita untuk mengeluh tuh apa sih? Karena kan itu udah tujuan pertama kita gitu loh. Istilah kata kita tuh kayak kufur nikmat kalau misalkan kita tuh nggak mensyukuri apa yang udah dikasih. Karena Masya Allah gitu kan, bisa dapetin di universitas tersebut, jadi banyak gitu sebenarnya yang pengen, mungkin entah itu kuliah ke Pakistan atau kemanapun, pasti banyak yang pengen gitu loh. Jadi istilah kata kita benar-benar harus mensyukuri itu, jangan mengeluh, jadi rasain aja gitu, karena sebenarnya yang mahal itu ada di proses gitu. Kerasanya tuh di akhir. Kalau ditanya aku pernah nangis-nangis atau enggak, sering gitu. Entah itu misalkan karena aku nggak paham pelajaran, atau mungkin karena kebentrok sama organisasi, atau karena culture shock gitu. Itu aku rasain banget gitu loh, dan ya nggak apa-apa, sekarang jadi cerita kan gitu. Aku bisa menyampaikan pengalaman ini, dan itu mahal banget gitu. Jadi it's okay gitu. It's okay kalau misalkan memang ternyata kita ada di fase kita tuh lagi nggak baik, ya jangan bohongin diri sendiri gitu. Take a breath, kita jalan kayak kemana gitu kan, sampai memang kita siap lagi untuk tempur gitu. Karena ya yang namanya pelajar, apalagi itu sampai ke luar negeri, itu kan fisabilillah ya, yang namanya menuntut ilmu. Jadi niatkan aja gitu. Kalaupun misalnya suatu saat kita itu dimatikan, itu tuh kita insya Allah mati dalam keadaan syahid gitu. Gitu sih. Jadi benar-benar apa ya? Mungkin itu kita balik lagi sama tujuan utama kita gitu. Karena yang namanya berjalan ke tujuan kita, tujuan apapun itu gitu, itu tuh pasti kita dikasih rasa ragu, kita pasti dikasih rasa lelah, ya itu bumbunya gitu loh, bumbu untuk mencapai tujuan kita. Tapi it's okay gitu. Itu sih kalau dari aku, mungkin semoga bisa menjawab ya. Oke, terima kasih Kak Dea. Udah bayanginnya kayaknya udah wow banget. Soalnya yang kuliah di dalam negeri aja kadang nangis-nangis juga loh Kak Dea. Saking nggak paham pelajarannya, apalagi di luar negeri gitu yang ketambahan culture-nya atau lingkungannya dan lain-lain. Apalagi kalau sesuatu yang kita bingungin di sana yang nggak bisa dijawab dengan diri sendiri. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya masih untuk Kak Dea ini. Halo Kak Dea dari Syalsabila Syafa. Aku mau tanya nih, gimana cerita pengalaman pertama kakak saat daftar ke Pakistan? Dan ini berapa lama menunggu pengumuman beasiswanya itu, Kak? Terima kasih.
Oke, terima kasih banyak Kak Salsa ya sudah bertanya. Untuk pengalaman sebetulnya, nah itu tadi. Jadi kalau misalkan teman-teman mau kuliah ke luar negeri, kemanapun itu tuh pertajam link dan informasi gitu. Jadi alhamdulillah waktu itu pas ke Pakistan tuh ada kakak kelas, terus nanya-nanya juga, dan kita tuh harus keep keep update gitu loh. Jadi kitanya jangan pasif, kitanya harus harus apa interaktif gitu, nanya kehidupan di sana gimana gitu dan lain-lain. Nah, mungkin salah satu pintu utama ketika aku nanya-nanya sama kakak kelas, "Oh, peluangnya begini nih, nunggunya begini, ngurus visanya begini," gitu. Jadi, kita punya punya apa, cara bermain gitu di lapangan tuh nanti bakal seperti apa, ini tuh memungkinkan atau enggak gitu kan. Apa namanya, kalau kita, pakai metodenya, orang-orang di lapangan gitu ya, itu SMART goals, spesifik, measurable, achievable, relevant, sama time bound gitu. Jadi kalau misalkan kita, apa namanya, terukur semua tujuan kita nih, terus kita punya jangka waktu gitu, kayak kita tuh jangan tanpa, apa ya, jangan tanpa tanpa rencana sih, maksudnya jangan tanpa plan B, misalkan kita cuman Pakistan doang, terus kita nggak punya plan B, itu jangan gitu. Kalau aku sih kemarin sempet nyabang-nyabang juga ke apa, beberapa negara lain, tapi karena memang aku, eee, apa namanya, spesifiknya di Islamic Studies, jadi memang, link Timur Tengah yang aku cari gitu loh, belum ke, yang lainnya. Tapi nggak menutup kemungkinan, memungkinkan banget kok teman-teman kalau misalkan, mau kuliah ke negara yang lain, kayak gitu. Tadi selain itu pertanyaannya apa ya? Tentang pengalaman pertama ya? Berapa lama Kak Dea nunggu pengumuman ini? Oh iya, untuk nunggunya, nah yang aku kira-kira itu, jadi aku tuh udah estimasi sampai setahun gitu kan. Mungkin nggak ya kira-kira aku bakal nunggu sampai setahun gitu. Tapi ternyata alhamdulillah setelah jadi aku punya teman seperjuangan nih 3 orang waktu ke Pakistan, dan alhamdulillah itu, kita semua termasuk yang paling cepat gitu. Kita panggilan total nunggu itu sekitar 6 bulan. Karena gini, Pakistan itu ada 3 tahap. Yang pertama calling letter, itu berarti universitas sudah, menyetujui bahwasanya kita nih diterima gitu. Jadi kita ngirim berkas nih, kirim berkas yang diminta, terus kita diterima, keluar calling letter. Nanti calling letter tahap selanjutnya itu HEC atau, acceptance dari Menteri Pendidikan di Pakistan, Higher Education Commission. Nah, dari calling letter ke HEC itu jaraknya sekitar 3 bulan. Nah, nanti dari HEC ke visa, visa apa namanya, visa studi itu cukup, lama juga gitu. Pokoknya, dari calling letter ke HEC, HEC ke visa itu tuh ada masa tunggunya. Pokoknya totalnya 6 bulan. Ya itu makanya harus banyak-banyak sabar gitu. Tapi aku nggak tahu kalau negara lain mungkin, beda-beda gitu ya. Cuman ya itu sih, pengalaman aku menunggu, dan masa menunggu itu jangan cuma nunggu doang gitu, tapi kalau bisa diisi gitu. Kayak aku tuh ngisi dengan ngajar, dengan kursus, jadi nggak kerasa tahu-tahu kepanggil, kayak gitu. Oh, baiklah, makasih Kak Dea. Ya itu ya teman-teman, kalau kita nge-apply beasiswa itu ya mungkin bisa jadi lama, tapi dalam masa penantian itu kita juga harus melakukan banyak kegiatan yang bermanfaat untuk kita sendiri ya. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Anggela Dwi Puspita Sari untuk Kak Ita Elvia. Ini semisal kira-kira kalau mendaftar beasiswa Genbi terus gagal, terus adakah kesempatan lagi Kak untuk mendaftar beasiswa itu? Baiklah. Oke, jadi untuk pendaftaran beasiswa ketika gagal pada periode 1, nanti teman-teman bisa mendaftar lagi pada periode selanjutnya. Jadi untuk beasiswa BI itu teman-teman memiliki 2 kali atau 2 tahun kesempatan untuk teman-teman menjadi bagian dari beasiswa Bank Indonesia. Jadi misalkan teman-teman pada semester 4 gagal, teman-teman bisa mendaftar lagi pada tahun depan yaitu semester 6. Mungkin seperti itu moderator berkaitan dengan pertanyaannya. Baiklah, terima kasih Kak Gita Elvia. Ini banyak banget
pertanyaan teman-teman yang udah masuk ya. Tapi ini aku nggak bisa baca satu-satu karena terlalu banyak banget. Mungkin akan akan kebacakan, dan mungkin yang lain nanti bisa langsung follow ke IG-nya kakak kita pemateri yang cantik ini. Yang untuk IG-nya Kak Dea Aulia itu Kak Dea Aulia 1 @deaulia1 boleh dicatat, atau kalian juga bisa lihat di Instagramnya Eduzen. Nanti ada tag di situ di posternya Eduzen webinar series ini. Kak Dea Aulia sama Kak Dina. Ya. Terus ini ada pertanyaan lagi untuk Kak Dita Elvia dari Fanoni Ananta Zulhijjah, ditujukan kepada Kak Dita. Untuk beasiswa reguler Kak, apakah semua PTN bisa mendaftar? Kalau PTN saya, misalnya dari PTN Kak Fanoni ini, belum ada channel dengan BI, apakah boleh mendaftar juga? Terima kasih. Jadi tidak bisa. Jadi untuk beasiswa Bank Indonesia itu hanya terbatas pada universitas yang telah bekerja sama dari Bank Indonesia. Karena apa? Karena untuk berkas persyaratannya dari kita nanti memberikan kepada fakultas, fakultas nanti kepada rektorat, baru rektorat kepada Bank Indonesia. Jadi mungkin teman-teman bisa melihat ada beberapa universitas yang kiranya misalkan universitas teman-teman belum bisa beasiswa Bank Indonesia, mungkin teman-teman bisa mengajukan kepada fakultas atau rektorat, mungkin menanyakan apakah belum bekerja sama dengan Bank Indonesia. Nah, memang kalau semisal belum, nanti mungkin teman-teman bisa mencari opsi beasiswa yang lain, karena memang untuk beasiswa Bank Indonesia hanya terbatas pada universitas yang telah bekerja sama dan melakukan perjanjian dengan Bank Indonesia. Seperti itu. Oke, baiklah, terima kasih Kak Dita Elvia, terima kasih juga Kak Dea Aulia atas semua pemaparan materi dan juga cerita-cerita pengalaman serta tips and trik untuk apply beasiswa luar negeri maupun dalam negeri. Langsung saja, terima kasih sebelumnya kepada teman-teman juga yang telah bertanya. Untuk teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab, mungkin bisa langsung kepoin ke IG-nya Kak Dita Elvia sama Kak Dea Aulia ya, soalnya di situ udah banyak informasi mungkin dari Kak Dita sama Kak Dea sendiri. Dan jangan lupa juga follow Instagramnya Eduzen dan pantengin terus karena di situ juga bakal ada informasi banyak tentang beasiswa dan lain-lainnya. Oke, terima kasih. Baiklah, ini akan saya simpulkan sedikit ya dari semua materi yang telah didapatkan oleh kedua pemateri cantik kita. Beasiswa adalah salah satu jalan yang dapat kita gunakan di saat kita memiliki keterbatasan ekonomi. Selain itu, melalui beasiswa kita bisa membantu mengurangi beban kedua orang tua kita. Beasiswa itu tidak hanya untuk anak-anak, untuk yang kurang mampu saja, tapi juga untuk yang memang memiliki kemampuan atau usaha serta prestasi. Nah, beasiswa apapun yang ingin kita tuju itu, dalam negeri maupun luar negeri, hal terpenting adalah mempersiapkan diri sebaik mungkin. Tidak membuang-buang waktu untuk hal yang sia-sia, perbanyak pengalaman dan juga relasi, koneksi, perdalam bahasa juga, karena bahasa itu adalah penyatu dunia, begitulah kata Kak Dea Aulia tadi ya. Dan temukan tujuan dengan jelas, karena dengan tujuan yang jelas itu, kita bisa bersungguh-sungguh dalam meraih beasiswa yang ingin kita tuju. Oke, terima kasih saya sampaikan. Terima kasih Kak Dita, terima kasih Kak Dea Aulia atas pemaparan materinya. Alhamdulillah. Baiklah, untuk selanjutnya saya serahkan ke Kak Master Seremoni kita, Kak MC, Kak Ulfiah yang cantik. Oke, silakan. Oke, terima kasih Kak Novita. Nah, balik lagi ke aku nih teman-teman. Gimana tadi pemaparannya? Pasti seru dan terinspirasi banget ya. Kak Dita dan Kak Dea keren-keren banget. Semoga webinar kali ini bisa bermanfaat ya. Oh iya, kita on cam yuk teman-teman buat dokumentasi dulu. Oke. Udah dinyalain kameranya. Oke, hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sebelum aku tutup acaranya, aku mau mengingatkan dulu, jangan lupa mengisi link absensi dengan format nama yang sesuai dengan nama kalian ya. Oh iya, jangan langsung keluar dari grup, karena akan ada link yang
untuk mengakses modul yang panduan beasiswa luar negeri. Untuk 3 penanya terbaik bisa dicek di IG kita, akan ada hadiah menarik loh. Oke teman-teman, untuk yang terakhir sebelum kita tutup, saya selaku Master of Ceremony dari acara Eduzen Webinar Series ini memohon maaf yang sebesar-besarnya dan see you on the Eduzen Webinar Series Part 2. Dadah. Iya, dan sedikit informasi buat semua peserta yang hadir, kalau dalam waktu dekat, Eduzen juga akan on up project baru lagi, yaitu Open Volunteer Campaign online. Jadi, kalian bisa cek selalu IG-nya eduzen.id. Setelah project tersebut, kita juga akan ada open recruitment untuk keanggotaan. Terima kasih untuk semua peserta yang sudah hadir. Semoga bermanfaat. I'm begging, begging you to put your love in the hand out, baby. I'm begging, begging you to put your love in the hand out, darling. Riding high when I was king, I played it hard and fast, like everything. I walked away, you want me then, but easy come and easy go, and it wouldn't. So anytime I bleed, you let me go. Yeah, anytime I feel, you got me, no. Anytime I see, you let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, cause I don't wanna lose you. Hey, yeah, ra-da-da-da, cause I'm begging, begging you. Put your love in the hand now, baby. I'm begging, begging you. Put your love in the hand now, darling. I need you to understand. Try so hard to be your man, the kind of man you want in the end. Only then can I begin to live again. An empty shell I used to be, the shadow all my life was hanging over me. A broken man that I don't know won't even stand, that never stands to be my soul. Why we're chilling, why we're chasing, why the bottom, why the basement, why we got good, she don't embrace it, why the feel for the need to replace me. You're the wrong way, trying to good. I went up in a feature town where we could be at, like a heart in a best way, shit. You can give it away, you have, and you take the face. But I keep walking on, keep moving the door, keep open for, that the door is yours, keep also home. Cause I don't wanna live in a broken home, girl, I'm begging. Yeah, yeah, I'm begging, begging you to put your love in the hand now, baby. I'm begging, begging you to put your love in the hand now, darling. I'm finding hard to hold my own, just can't make it all alone. I'm holding on, I can't fall back. I'm just a call, but your face is black. I'm begging, begging you, put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out. Time's been ticking, hearts are running. Think that Cupid's up to something. You ask me how I feel, I say nothing. But lately colors seem so bright, and the stars light up the night. My feet, they feel so light. I'm ignoring all the signs, I keep on fronting. Yeah, I stay bluffing. I keep you wondering, keep you hunting for my loving. But I crave us hugging. Yeah, I stay stubborn, cause I can't admit that you got all the strings and know just how to tug them. I think I'm in love again.
heart's pacing, I'm confused, I'm dazing. I saw something I never seen in you. It's got me shaking, I must be hallucinating. I hear it happens, I'm just saying. Babe, I'm just saying. Someone give me some paper, someone give me some crayons. I'm feeling like a child, I need something to play on. I'm trying hard to trust you when you say give me your hand. Baby, I'm falling, I hope you catch me when I land. I think I'm in love again. Oh yeah. I think I'm in love again. I didn't think it could be true. Let alone that it would be you. I think I'm in love again. In my dreams, you're the Dutch and I'm the Duchess, and your blunts are always loose, so I'm in charge of rolling Dutches, and we getting so high. We always get the munchies, and we go for early brunches that turn into late lunches, and we ain't got a label, we're just rolling with the punches. I make fun of your belly and tell you to do some crunches, and you say, yeah, well, your ass jiggles, go and do some lunges. I say, fuck you, while I'm thinking of you as my husband. I think I'm in love. I think I'm in love again. Baby, I think I'm in love again. I think I'm in love again. Ooh, I didn't think it could be true. Let alone that it would be you. I think I'm in love again. I'm in love, I'm in love, I'm in love. I think I'm in love again. Steady calling my phone. I done told you before that it's over. Leave me alone. No, it's hurting you to see me gone. Dark clouds, you gon' see me storm. I won't go back, but trust me, you gon' hold that. Hold that. Get you up my mind. I can 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 get you up my mind. I ain't tryna play these games no more. I don't wanna be touching your name no more. I ain't tryna feel this pain no more. And I'm sorry if my feelings ain't the same no more. Used to be my homie, you ain't gang no more. I am not a nigga you could claim no more. Traumatized, hoping it don't rain no more. You done put me through some things that done changed my aura. Now all around the world I explore no door. New bitch, I'm a dripper than the Euro. Ass fat, shorty straight, heat, no Florida. Bad and she doing for herself, I applaud her. Don't need, yeah, I'm talking my boo. So please, leave me alone, I'm through. And it's all cause what you started. I've been told you I'm gonna steady calling my phone. I done told you before that it's over. Leave me alone. No, it's hurting you to see me gone. Dark clouds, you gon' see me storm. I won't go back, but trust me, you gon' hold that. Hold that. Get you up my mind. I can 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 get you up my mind. I ain't tryna play no games, my love. I'm one of a kind, couldn't fake my love. Earthquake makes some shake, my love. Most of them can't even relate, my love. Used to be gang, oh now you're not gang. Used to have fun, oh now you got shame. Used to catch flights, but now I'm not playing. Play on words, she love it when a nigga sing. I ain't tryna play your game no more. No, you can't wear my chain no more.
We another thing, can't take no more. Waiting on your king, you could wait some more. Yeah, I remember days when I used to adore her. Funny how this shit just flipped like a quarter. Get a new thing, I'm a Fendi and Dior. Get a mood swing, I'll be gone by tomorrow. Steady calling my phone. I done told you before that it's over. Leave me alone. No, it's hurting you to see me gone. Dark clouds, you gon' see me storm. I won't go back. But trust me, you gon' hold that. Hold that. Get you out my mind. I can 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 get you